Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Tadi sebelum kesini kamu habis belajar apa ya? Habis belajar seni budaya Pak. Oh, seni budaya ya. Bagaimana tadi pelajarannya? Menyenangkan Pak. Alhamdulillah menyenangkan ya. Nampaknya kamu ada keperluan dengan Bapak. Iya Pak, saya ingin melakukan konseling. Oh iya, Bapak senang sekali dengan kedatanganmu ke sini. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum pernah sih Pak, tapi mungkin baru-baru sekarang ini saya mengikuti konseling. Oh iya, jadi baru pertama kali ya. Jadi Bapak jelaskan terlebih dahulu nih tentang konseling. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Nah, konselor itu adalah Bapak di sini dan konseli itu kamu yang berperan. Nah, tujuan dari konseling ini yaitu agar konseli itu mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan itu menjamin semua data dan informasi yang terkait masalah kamu. Nah, bagaimana? Kamu sudah paham? Iya Pak, paham. Oke. Nah, jadi untuk pertemuan kita ini itu dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan beberapa kali pertemuan dengan waktu setiap pertemuan itu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana, kamu setuju? Iya Pak, saya setuju. Oke, baiklah. Coba Rafli ceritakan nih kepada Bapak apa yang mengganjal di hati Rafli saat ini. Iya Pak, jadi begini. Ketika saya melihat seseorang marah-marah, saya merasa takut dan deg-degan. Maksud kamu bagaimana ya? Jadi begini Pak, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru. Nah, saya langsung ketakutan dan deg-degan Pak. Oh, begitu. Coba kamu ceritakan kepada Bapak bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Jadi Pak, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ya, terus? Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan Pak. Lalu setelah itu saya langsung kena sasarannya Pak, karena saya yang paling tua. Dan pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara saya yang lain. Dan saya dimarahi habis-habisan Pak setelahnya itu. Dan ini terjadi sering sekali Pak. Jadi sejak itu ketika saya melihat orang marah-marah pasti saya gemetar dan ketakutan Pak. Bapak paham akan perasaanmu saat ini. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Iya Pak, betul. Baiklah, kalau begitu sepertinya kami ini sedang mengalami kecemasan akibat tante kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurutmu? Ya, begitulah Pak. Apakah kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini sedang mengalami masalah terkait kecemasan? Iya Pak, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Oke, bagus. Ini semua kemajuan karena kamu sudah mau untuk lakukan perubahan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan nih tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya Pak, setuju. Oke. Kalau begitu, tujuan konseling ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud Bapak adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Begitu ya Pak. Lalu apa yang harus saya lakukan Pak? Nah, Bapak memilih beberapa dari teknik atau cara yang harus Rafli pelajari bersama Bapak. Yakni kita akan menggunakan teknik yang namanya desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu merasa cemas, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa
tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Saya sangat setuju dan sangat tertarik dengan teknik yang telah Bapak paparkan tadi. Baik, sekarang mari kita mulai. Silakan Rafli bersandar, pejamkan mata kamu dan tetap lakukan secara rileks. Sekarang Bapak akan membayangkan keadaan situasi yang ringan, sedang hingga yang berat. Jika kamu coba membayangkan dan kamu rasakan, jika kamu sanggup atau tidak sanggup, kamu silakan angkat tangan atau lain sebagainya. Mengerti? Siapa mengerti? Oke, tetap rileks ya. Nah, sekarang coba bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu. Oke. Kemudian sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante kamu menghampiri kalian. Sekarang tantenya nak Rafli mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Oke. Sekarang coba kamu buka mata kamu, rileks, tarik nafas, hembuskan secara perlahan hingga kamu merasa rileks. Tarik nafas dan hembuskan. Oke. Apa yang kamu rasakan? Saya tidak bisa Pak, awalnya biasa saja, tetapi ketika saya mulai memainkan tante saya ini berbicara dengan membayangkan wajahnya, saya merasa takut Pak. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik Pak. Oke, kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Ya Pak, saya rasa sejauh ini saya cukup agak lebih tenang Pak. Apalagi saya telah menceritakan apa yang saya alami Pak. Oke, sekarang kita mulai lagi. Nah, Rafli bisa kembali sandar. Cari posisi terrileksnya. Sebelum kita tutup mata, coba Rafli tarik nafas dalam-dalam, hembuskan pakai mulut. Ulangi, tarik nafas, hembuskan. Oke, sekali lagi tarik nafas, hembuskan. Sekarang Rafli coba pejamkan mata kamu, lalu bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante marah sekali kepada kamu. Oke, sekarang buka mata kamu, tetap rileks, tarik nafas dari hidung dan mulut. Bagaimana perasaanmu? Ya masih deg-degan Pak, tapi sudah agak lega Pak. Oke, sudah ada. Rileks saja, ini butuh proses ya, jadi tidak langsung. Ini suatu kemajuan. Bagaimana ya kita lanjutkan? Iya Pak, saya siap Pak. Oke. Sekarang kembali tutup mata kamu. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, suaranya yang sangat keras. Bagaimana? Saya merasa takut Pak. Oke. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Bagaimana nih kita lanjutkan atau bagaimana? Karena melihat kemajuan kamu itu sudah sangat signifikan. Kamu juga sudah berani dan kamu sudah sangat rileks. Baik Pak, mari kita lanjutkan lagi. Oke, mari kita mulai lagi. Sekarang bayangkan, tutup mata kamu,
Bayangkan wajah seorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukulmu. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang keras. Sekarang, coba buka mata kamu, relax, tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas, hembuskan. Oke, bagaimana perasaanmu? Saya sudah merasa lebih baik lagi, Pak. Oke, bagus. Kamu sudah berhasil melewatinya. Selamat. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Saya merasa sangat senang sekali, Pak. Sama-sama. Jadi, kamu harus tetap semangat dan jangan cemas. Kalau melihat seseorang yang sedang marah, atau tante kamu sedang, atau orang lain, maupun bukan tante kamu yang memarahimu. Iya, Pak. Oke, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi nih? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Oke, baiklah. Pertemuan kita kali ini kalau begitu kita akhiri dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika kamu masih ingin berkunjung ke Bapak membicarakan permasalahanmu, silahkan ke ruangan Bapak. Oke, kamu langsung saja masuk ke ruangan Bapak atau bisa menghubungi Bapak untuk konsultasi lebih lanjut. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi pamit ke kelas dulu, Pak. Oh, iya. Terima kasih banyak, Pak. Oh iya, sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan menemui Bapak ya. Baik, Pak. Oke.